Assalamualaikum. Hai viewersku sayang, semangat pagi. Terima kasih untuk yang selalu stay tune di channel ini. Welcome to my channel. Untuk yang baru saja mampir, subscribe ya, dan aktifkan tanda loncengnya agar kamu tahu setiap ada video terbaru. Tahukah kamu bahwa segala sesuatu di alam jagat raya ini memiliki keistimewaan dan ciri khas, bukan hanya terbatas pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Laut dan samudera luas yang terhampar di depan mata kita juga memiliki ciri khas dan sifat yang berbeda. Pengetahuan modern telah menemukan bahwa di tempat di mana dua lautan bertemu, ada dinding pemisah antar dua air laut tersebut. Dinding pemisah itu membagi dua lautan sehingga masing-masing lautan tetap stabil dengan tingkat keasinan, suhu, dan kepekatannya masing-masing. Contohnya, Laut Mediterania adalah lautan yang suhunya hangat, asin, dan tingkat kepekatannya lebih rendah dibandingkan air dari Samudra Atlantik. Ketika air dari Laut Mediterania atau Laut Tengah memasuki Samudra Atlantik melalui Selat Gibraltar, air ini masuk hingga ratusan kilometer jauhnya pada kedalaman sekitar 1000 meter. Namun, tetap pada suhu, kepekatan, dan tingkat keasinannya sendiri yang berbeda dari karakteristik yang dimiliki oleh air dari Samudra Atlantik. Fenomena alam yang aneh di Selat Gibraltar ini telah mengundang keheranan sekaligus decak kagum dunia. Selat Gibraltar memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Penjelasan secara fisika modern terkait fenomena ini baru ada di abad 20 Masehi oleh ahli-ahli oceanografi. Fenomena alam ini disebut halocline. Para ahli kelautan mengatakan sifat lautan yang saling bertemu tetapi tidak bercampur satu sama lain karena adanya gaya fisika yang dinamakan tegangan permukaan, yaitu air dari laut-laut yang saling bersebelahan tidak menyatu. Akibat adanya perbedaan massa jenis, tegangan permukaan itulah yang mencegah lautan bercampur satu sama lain, seolah terdapat dinding tipis yang memisahkan mereka. Laut Tengah mempunyai suhu 11,5 derajat Celcius dengan salinitasi lebih dari 36,5 per mil dan kepadatan yang tinggi. Sedangkan Lautan Atlantik memiliki suhu 10 derajat Celcius dengan salinitas kurang dari 36 per mil dengan kepadatan lebih rendah dari Laut Tengah. Waktu kedua air itu bertemu di Selat Gibraltar, karakter air dari masing-masing laut tidak berubah. Air laut di Laut Tengah memiliki kerapatan dan kadar garam yang lebih tinggi dari air laut yang ada di Samudra Atlantik. Menurut sifatnya, air akan bergerak dari kerapatan tinggi ke daerah dengan kerapatan air yang lebih rendah, sehingga arus di Selat Gibraltar bergerak ke barat menuju Samudra Atlantik. Terlihat dengan jelas mana air yang berasal dari Lautan Atlantik dan mana air yang berasal dari Laut Tengah. Dilihat dari warnanya, kedua air laut itu berbeda. Air laut dari Samudra Atlantik berwarna biru lebih cerah, sedangkan air laut dari Laut Tengah berwarna lebih gelap. Hal yang sama juga terjadi pada Teluk Bab el Mandab di Aden yang merupakan pertemuan dengan Laut Merah. Ternyata itu sudah ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Sisi menarik dari hal ini adalah bahwa pada masa ketika manusia tidak memiliki pengetahuan apapun mengenai fisika, tegangan permukaan, ataupun ilmu kelautan, hal ini telah dinyatakan dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Masya Allah.